Sumanto, biasanya kan kalau ada momen Lebaran atau Ramadan ini akan menjadi berkah tersendiri ya Pak bagi pasar tradisional. Nah kalau untuk Perumda Jaya, seberapa besar sih Pak efek dari momentum Ramadan dan Lebaran tahun ini bagi Perumda Jaya sendiri? Silakan Pak. Ya, makasih Mbak. Selama menjelang dan Ramadan atau menjelang Hari Raya Idul Fitri, biasanya pasar cenderung ramai. Dan itu terjadi peningkatan di hampir seluruh pasar. Apalagi pasar-pasar khusus ya, seperti misalkan Pasar Tanah Abang, Cipulir, Jatinegara, termasuk juga Pasar Induk Kramat Jati. Nah, pada momen-momen itu pasar maupun pengelola pasar menerima manfaat bahwa pengunjung ke pasar tradisional sangat meningkat dibandingkan dengan pasar-pasar biasa. Yang Gambarannya peningkatannya otomatis ya bisa berapa persen sih Pak Sumanto? bisa 2-3 kali lipat, Mbak. Oke, itu untuk pasar khusus saja atau berlaku untuk pasar tradisional lainnya Pak? Khususnya yang pasar-pasar besar ya, pasar-pasar besar yang seperti ya itu tadi yang tadi saya sebutkan. Tapi kalau pasar-pasar lingkungan ya relatif hampir sama karena pengunjungnya hanya di sekitar pasar. Tapi kalau pasar-pasar besar yang antar wilayah, antar kota itu cenderung ramai. Oke, dari data Perumda Pasar Jaya, ini biasanya masyarakat datang ke pasar-pasar khusus ini untuk membeli komoditas apa sih Pak? Ya, kalau ke pasar induk ya induk Kramat Jati ya tentunya buah, sayur ya dan macam-macamnya. Tapi kalau misalkan ke pasar-pasar khusus seperti Tanah Abang ya berarti kan usaha tekstil, pakaian, kebutuhan Ramadan dan lain-lain, Mbak. Kalau di Jatinegara ya hampir semuanya lengkap. Ada pasar untuk buah, sayur, kebutuhan sehari-hari, juga kebutuhan Lebaran seperti baju-baju Lebaran dan segala macamnya juga lengkap di sana, Mbak. Oke, jadi memang berbeda-beda ya Pak karakteristik tiap pasar. Iya, Tapi betul. dari sejumlah pasar yang tadi sudah Anda sebutkan, pasar mana sih Pak yang paling memberikan kontribusi cukup besar bagi penerimaan Perumda Pasar Jaya pada momen Ramadan dan Lebaran tahun ini? Di pasar Tanah Abang, karena di pasar Tanah Abang itu kita memiliki beberapa blok, mulai dari blok A sampai dengan blok G. Kemudian ada pasar Jatinegara, yang berikutnya ada pasar Majestic, dan khusus pasar buah dan sayur itu ada di pasar induk Kramat Jati dan Kramat Jati sendiri. Oke, kalau untuk pasar Tanah Abang, kemudian pasar Jatinegara, ini gambarannya seperti apa sih Pak dibandingkan dengan capaian di momen Ramadan dan Lebaran tahun lalu? Apakah memang sudah mulai bangkit seperti sebelum pandemi atau sebetulnya meskipun masih ada peningkatan tapi masih belum kembali seperti sebelum pandemi? Iya, memang tidak bisa kita bandingkan kembali di pasar tradisional itu kembali pada masa sebelum pandemi. Tetapi jauh lebih baik dibandingkan beberapa tahun yang lalu lah kira-kira demikian. Sebenarnya Pasar Jaya itu sebagai pengelola pasar, sementara yang berhubungan langsung dengan konsumen adalah pedagang-pedagang pasar. Kita hanya melihat dari data kunjungan ya kunjungan masyarakat ke dalam pasar terjadi peningkatan. Bahkan kalau kita lihat kita tanya beberapa pedagang bahwa omset mereka cenderung terjadi peningkatan pada masa-masa bulan puasa atau menjelang Ramadan. Mhm. Mereka menginformasikan kepada Perumda Pasar Jaya peningkatan omset ini bisa berapa persen Pak? Iya, ya kita ya Pasar Jaya, tim Pasar Jaya yang melakukan survei ya, tapi di sebagian pasar bahwa omset mereka terjadi peningkatan ya bisa 100% lah Mbak ya, Mhm. kalau bisa menjelang Idul Fitri itu. Oke, untuk waktu kunjungannya, ini biasanya yang paling dipadati atau paling ramai ini biasanya berapa hari Pak sebelum hari Lebaran atau mungkin menjelang Ramadan ini waktunya tuh kapan-kapan saja Pak? Iya, kalau khusus Tanah Abang biasanya eh, sebelum bulan puasa ya sampai dengan Ramadan kurang 1 minggu itu sangat ramai gitu. Tapi kalau kebutuhan pokok ya H plus atau H-2 kira-kira ya sebelum Lebaran kurang 2 hari atau 1 hari itu masih tetap ramai gitu.
Oke. Tapi Tapi ini tergantung dari pasarnya ya, Mbak. oke. Pak, tapi kan sebelum Ramadan harga sejumlah bahan-bahan pokok sempat melonjak. Apakah hal ini juga cukup mempengaruhi sejumlah pasar tradisional di bawah kelolaan Perumda Pasar Jaya, Pak? Ya, kalau terjadi fluktuasi harga atau terjadi peningkatan harga, ya biasanya masyarakat kan merasa bahwa terjadi kenaikan. Tapi kalau kita lihat dari momen Lebaran atau bulan puasa, mau nggak mau kan kebutuhan masyarakatnya meningkat, sehingga masyarakat atau konsumen tetap membeli kebutuhannya masing-masing ya, sekalipun mungkin beberapa konsumen jumlahnya dibatasin atau dikurangin, Mbak.